Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membahas tentang internet. Saya Gracia Clarissa Lovely dengan nomor BP 0380 dan teman Saya Nimatul Bandia dengan BP 0393 dan saya Rici Hardayani dengan nomor BP 0400 dan saya Nasib Gita dengan nomor BP 0367. Baiklah, kami akan memulai presentasi ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang internet dan sejarah internet. Pengertian internet dari internet atau kependekan dari interconnection networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau TPC atau IP sebagai protokol pertukaran paket atau paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang tersebar dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internetworking atau antar jaringan. Sejarah internet. Jaringan internet pertama kali dikembangkan tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET. Proyek Argosy atau ARPANET dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari pemusatan informasi di suatu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan apabila terjadi peperangan. Kemudian, di tahun 1986 lahir di National Science Foundation New York atau NSFNet yang menghubungkan para riset di seluruh negeri dengan 5 buah pusat superkomputer. Yang ketiga, pada tahun 1990 ketika World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Yang keempat, terobosan berarti lainnya terjadi pada 1993 ketika internet didirikan untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Yang kelima, penggunaan internet secara komersial dimulai pada 1994 dipelopori oleh perusahaan Pizza Hut dan internet banking pertama kali diaplikasikan oleh First Virtual. Setahun kemudian, Computer Server, Amerika Online, dan Prodigy mulai memberikan layanan akses ke internet bagi masyarakat umum. Sementara itu, kita di Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial pada sekitar tahun 1994. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi internet. Aplikasi internet yaitu www World Wide Web. Secara teknis, web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Informasi di web dalam bentuk teks umumnya ditulis dalam format HTML atau Hypertext Markup Language. Informasi lainnya disajikan dalam bentuk grafis atau dalam format GIF, JPG, PNG, suara dalam format AU, WAV, dan objek multimedia lainnya atau seperti MIDI, Shockwave, QuickTime, Movie, 3D World. Selanjutnya aplikasi internet, elektronik, mail atau email atau messaging. Email atau kalau dalam istilah Indonesia surat elektronik adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet. Selanjutnya, file transfer. Fasilitas ini memungkinkan para pengguna internet untuk melakukan pengiriman atau upload atau menyalin atau mendownload sebuah file antara komputer lokal dengan komputer lain yang terhubung melalui jaringan internet. Selanjutnya, remote login. Layanan remote login mengacu pada program atau protokol yang menyediakan fungsi yang memungkinkan seorang pengguna internet untuk mengakses atau login ke sebuah terminal atau remote host dalam lingkungan jaringan internet. IRC atau Internet Relay Chat. Layanan IRC atau biasa disebut sebagai chat saja adalah sebuah bentuk komunikasi di internet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang diketikkan melalui keyboard. Selanjutnya ada interaksi secara elektronis. Ada e-commerce.
E-commerce mengacu pada kegiatan komersial di internet. Contoh paling umum dari kegiatan e-commerce tentu saja adalah aktivitas transaksi perdagangan melalui sarana internet. E-banking bisa diartikan sebagai aktivitas perbankan di internet. Layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui sarana internet, khususnya via web. E-government, khususnya di Indonesia, masih diartikan secara sempit sebagai sebuah sistem di internet yang mengeksploitir potensi di suatu daerah dengan maksud mengundang pihak-pihak yang mungkin dapat memberikan keuntungan bagi daerah yang bersangkutan, entah itu sebagai investor atau turis. Lalu ada e-learning. E-learning adalah untuk penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Definisi e-learning sendiri sebenarnya sangat luas, bahkan sebuah portal informasi tentang suatu topik juga dapat tercakup dalam e-learning ini. Baik, kemudian saya akan membacakan dampak internet terhadap bidang sosial. Dampak positif, yang pertama adalah memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi secara global kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang kedua adalah memudahkan masyarakat dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Kemudian adalah menjadikan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Yang keempat adalah masyarakat yang berwawasan luas. Kemudian ada dampak negatif internet di bidang sosial. Yang pertama adalah maraknya cybercrime atau kejahatan dalam dunia maya. Contoh hacker, penipuan, scam. Yang kedua adalah pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan, berbagai peralatan tips seperti TV, internet banyak menayangkan dan menampilkan tindakan-tindakan pornografi, perjudian, penipuan, dan tayangan kekerasan yang dengan cepat ditiru para penikmatnya. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya kepedulian terhadap isu sosial, menimbulkan sifat yang cenderung malas. Kemudian yang terakhir adalah tersebarnya informasi palsu atau yang lebih kenal dengan istilah hoax, dibuat oleh orang tertentu dengan tujuan menakut-nakuti orang lain, menjelek-jelekan suatu pihak dan lain sebagainya. Kemudian ada dampak internet terhadap bidang ekonomi, yaitu dampak positifnya terhadap bidang ekonomi. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang kedua yaitu persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan baru. Kemudian yang keempat yaitu perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi, pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak, menjadikan harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. Kemudian ada dampak negatif internet terhadap bidang ekonomi. Yang pertama adalah terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Kemudian adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Yang terakhir dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para pejudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya.